my channel Iis Melani. Udah lama banget gak bikin video YouTube terkait kenotariatan. Dan kali ini aku akan sharing terkait pengalaman aku untuk ikut ujian PPAT di tahun 2019 kemarin. Nah, buat teman-teman yang akan ikut nih di tahun 2022 ini, semangat ya, semoga bisa dimudahkan dan dilancarkan. Kita harus lebih banyak fokus karena kita nggak tahu kapan lagi ujian akan buka. Nah, mengingat dulu 2013 sempat buka nih ujian PPAT. Nah, tapi di 2014-15 itu nggak buka pendaftaran, baru ada lagi di tahun 2016, 17, 18, 19. Lalu sempat seperti yang kita ketahui nggak buka lagi dan baru buka di tahun 2022 ini. Jadi buat teman-teman, ayo belajar dulu, fokus dulu supaya bisa lulus bareng-bareng dan bisa dimaksimalkan. Oke, materinya itu aku mau sharing. Jadi terbagi menjadi dua. Saya nggak tahu infonya kalau yang tahun ini gimana, tapi waktu aku ujian di 2019 itu dibagi menjadi dua materi, yaitu materi pengetahuan umum, yaitu materi kelembagaan dan materi pertanahan nasional. Terus yang kedua itu materi pengetahuan khusus PPAT, yaitu hukum tanah dan pendaftaran tanah, peraturan jabatan PPAT, substansi materi pembuatan akta PPAT, dan kode etik PPAT. Jadi sekitar 6 atau 7 bagian. Nah, di sini itu untuk kita bisa lulus nilainya harus 80 dan nilai dan jumlah soalnya itu ada 100. Sistemnya itu minus kalau kita salah menjawab. Jadi sistem minus ini untuk karena kita pertanyaannya itu pilihan ganda, soal pilihan ganda. Tapi jangan cemas juga, kita fokus sama pertanyaannya, kita hafal, kita benar-benar yakin, karena per satu soal itu bukan poinnya satu ya, satu soal itu bisa lebih dari satu. Karena aku kemarin aku hampir nggak jawab semua, tapi nilai aku itu 115 dan alhamdulillah dinyatakan lulus dan bisa sesuai dengan tempat yang aku pilih. Nah, itu dia, kita harus maksimalkan untuk nilai kita agar bisa kita dapat tempat yang kita pilih. Nah, sebelumnya aku mau ngingetin untuk lengkapin berkas, print kartu tes, dan aturan pakaian itu jangan sampai terskip oleh teman-teman. Seperti lengkapin persyaratannya itu, kemarin kita disuruh bawa bukti bayar PNBP plus identitas KTP kayak gitu. Terus print kartu tes juga, dan lampiran keterangan sehat itu juga harus ada. Dan dress code-nya itu pakaian hitam putih, kemeja putih, lengan panjang, dan celana hitam kayak gitu. Di situ usahakan kita datang 1 jam sebelum tes karena bakalan ada yang namanya ada briefing dulu sama pendaftaran ulang. Jadi registrasi untuk kita juga lihat di mana tempat duduk atau ruangan kita kayak gitu. Jadi usahakan untuk teman-teman bisa datang lebih cepat atau lebih awal gitu ya. Oke. Next, di sini aku mau share kepada teman-teman terkait catatan aku. Jadi diurutin, bukan langsung lihat soal. Aku belajarnya itu fokus per bagian-bagian. Pertama aku belajar terkait organisasi kelembagaan. Yang kedua aku belajar terkait hukum pertanahan nasional. Terus masuk ke hak tanah dan pendaftaran tanah. Lalu peraturan jabatan PPAT. Terus materi pembuatan akta PPAT. Dan yang terakhir baru aku pelajarin terkait kode etik PPAT. Jadi urutannya seperti itu kalau aku. Jadi kita bisa fokus untuk belajar dulu materi-materi yang emang harus kita pelajarin. Oke, langsung aja kita fokus kepada gimana proses belajarnya. Yang pertama, kalian bisa baca Undang-Undang Dasar 1945, utamanya di pasal 33 ayat 3. Nah, di situ kalian bisa baca dan perhatikan baik-baik maknanya, kata-katanya, urutannya, dan baca penjelasannya juga. Lalu
fokus ke UUPA, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yang di situ kita fokus baca. Kalau aku kemarin benar-benar dari awal penjabarannya, kapan lahirnya, kapan terbentuknya, terus apa mulai dari pasal 1 sampai dengan terakhir itu aku baca. Terus lampirannya juga, penjelasannya juga aku baca, khusus yang untuk undang-undang agraria itu, UUPA itu aku benar-benar baca. Selebihnya aku mengikuti tahapan-tahapan, jadi kayak cukup tahu, yang penting kita udah pernah baca, jadi nanti bisa keinget pas karena jawabannya itu pilihan ganda, jadi bisa gampang keinget. Nah, yang pertama aku belajar yang organisasi kelembagaan. Nah, yang untuk organisasi kelembagaan, setelah aku baca UUPA itu, aku mulai nih di situ. Aku pertama ada beberapa undang-undang dan perpres, permen yang aku udah cantumin, karena biasanya ada dalam soal, seperti dasar hukumnya itu yang ada dalam organisasi kelembagaan. Contohnya kayak Undang-Undang Nomor 39 2008 tentang Kementerian Negara, Perpres 7 2015 tentang organisasi Kementerian Negara, terus Perpres 17 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, terus Perpres 20 2015 tentang BPN, terus Perpres ATR BPN nomor 8 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja ATR BPN, dan Permen ATR BPN 38 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Badan Pertanahan dan Kantor Pertanahan. Itu aku baca-baca, tapi sepintas aja. Nah, utamanya itu di situ aku baca yang amanat konstitusi pasal 33 ayat 3. Nah, di situ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, di situ BPN RI mewujudkan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, apa tuh makna-makna dari setiap kalimat-kalimat itu? Itu biasanya akan dipertanyakan. Itu menjadi kayak bentuk-bentuk soal. Terus latar belakang, kedudukan dan tugas dari Kementerian ATR BPN. Itu kalian harus baca. Terus penyelenggaraan urusan dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Jadi kalian harus baca juga terkait sekjen, ditjen, irjen, seperti itu, karena itu bakalan masuk dalam bentuk soal pilihan ganda. Dan fungsi Kementerian ATR BPN itu juga kalian baca-baca. Next, ini terkait staf ahli menteri, staf ahli. Nah, kalian harus tahu siapa nih yang di bagian mana yang masuk dalam staf ahli bidang land reform dan hak masyarakat atas tanah. Itu kalian pelajarin baik-baik, staf ahli. Terus Ditjen 3 yang paling banyak yang aku kemarin banyak masuk itu, dan teman-teman aku terkait Ditjen 3 yang terkait hukum. Nah, itu ada pengaturannya, tugasnya apa saja, terus tugasnya apa, dan harus ingat bahwa Kementerian Agraria itu terdiri dari apa saja, seperti 1 setjen, 7 ditjen, 1 itjen, terus 3 staf ahli, seperti itu. Next, fungsi dan tugas dan fungsi itu juga ada beberapa pertanyaannya, karena dan subdirektorat PPAT tugasnya apa. Nah, PPAT seksi PPAT wilayah 1 itu seperti apa, kantor wilayah BPN itu gimana, perwakilan kantor pertanahan itu gimana, terus apa saja sabta tertib pertanahan. Itu untuk kalian yang udah magang BPN, biasanya pasti setiap upacara akan ada serta tertib pertanahan itu yang dibacakan. Nah, itu kalian mulai ingat-ingat kembali. Dan agenda-agenda BPN. Oh iya, makna lambang ATR BPN itu seperti butir padi, lingkaran bumi, gelombang, sumbu, itu kalian ingat-ingat. Terus bahas juga terkait program strategis BPN RI itu apa.
terus reformasi agraria. Nah itu kalian baca kembali tanah negara, terus gimana, seperti apa gitu, dan eselon 1, 2, 3 itu yang mulai dari jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan tinggi pertama itu apa saja bagiannya dan terdiri dari apa saja. Oke, itu untuk yang organisasi, yang terkait organisasi ya, organisasi kelembagaan. Next aku bahas lagi terkait hukum tanah nasional. Nah di hukum tanah nasional itu kita harus tahu apa penjelasannya terkait apa itu agraria, apa yang dimaksud hukum agraria, hubungan agraria dengan pertanahan itu seperti apa, terus bagaimana perbedaan hukum agraria dengan hukum pertanahan, terus politik hukum pertanahan itu. Nah masuk hingga kan politik pertanahan itu terbagi menjadi dua, yaitu politik hukum tanah kolonial dan nasional. Itu seperti apa, jadi kayak mulai mengingat sejarah-sejarah sebelum Orde Baru gitu loh. Jadi yang mulai dari VOC sampai seterusnya itu di era lama kita juga harus baca-baca. Next, nah yang di politik agraria kolonial baru mulai dari, atau yang disebutnya agraria web itu kapan saja apa saja dualisme yang dilahirkan, terus asas-asasnya kalian pelajari, terus macam-macam tanah pada masa agraria kayak itu, jadi harus juga kita tahu. Dan politik hukum agraria nasional itu seperti apa, ada TAP MPR itu juga kalian harus baca sebagai landasan konstitusional politik agraria. Terus UUPA mencabut peraturan kolonial itu di bagian mana, dan alasan perlunya hukum tanah nasional itu kalian baca-baca hingga kepada asas dan hierarki hak penguasaan atas tanah. Jadi hak bangsa, hak menguasai hak menguasai negara, hak ulayat masyarakat hukum adat, dan hak individu. Nah di situ kalian perbanyak tuh pengetahuannya terkait itu. Nanti di situ bakalan muncul beberapa pertanyaan dan bagaimana kasus penyelesaian kasus pertanahan itu, dan siapa yang bisa menyelesaikannya, itu pertanyaan-pertanyaannya. Next, hukum agraria sebelum UUPA itu seperti apa saja. Ada hak atas tanah seperti hak agendum, erfpah, obstal, hak gubruik. Nah itu kalian baca-baca kembali apa yang dimaksud dengan hal itu. Terus mereka yang tadi saya sebutkan itu diubahnya menjadi apa, seperti hak milik, HGU, HGB, HP, hak pakai, gitu-gitu. Nah setelah itu pengaturan hak penguasaan atas tanah. Nah itu agak panjang sih sebenarnya, tapi utamakan baca, karena kalian udah baca yang UUPA tadi pasti udah mulai banyak gambaran tuh terkait jenis hak atas tanahnya seperti apa. Jadi udah ada dalam pasal 16 UUPA itu udah jelas di situ apa yang dimaksud, itu kalian harus tahu. Mulai yang pengertian macam-macam hak atas tanah tadi, seperti tanah negara itu apa, hak milik itu apa, terus HGU apa, HGB apa, hak pakai apa, seperti itu. Terus kalian juga masuk ke pendaftaran tanah. Nah di pendaftaran tanah itu kalian harus tahu asas-asasnya apa yang dimaksud dengan pendaftaran tanah, terus bagaimana itu administrasi pendaftaran tanah, dan asas pendaftaran tanah itu apa saja, seperti sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, terbuka. Pokoknya itu kalian ingat tujuan pendaftaran tanah apa, terus tahap-tahapnya seperti apa, dan apa yang dimaksud seperti sistematik, sporadik, PTSL, itu kalian baca kembali. Nah nggak selesai sampai situ, paling kalian juga ingat kembali apa-apa yang kita selama magang pelajarin, seperti
apa saja nih data fisik. Data fisiknya itu apa saja yang diperlukan, apa yang dimaksud dengan data yuridis, itu juga keluar. Terus hak WNA untuk atas tanah itu juga masuk dalam bentuk soal. Terus berapa jangka waktunya untuk perpanjangan, terus untuk hak pakainya, terus apa saja berkas yang dibutuhkan, terus apa lagi ya, bagaimana kita memperoleh HGB, terus HGU itu kalian baca-baca kembali. Jadi utamakan kayak, nah ini aku udah kayak HGU nih kan semuanya ada dalam UU PA. HGU mulai dari pasal 28 sampai 34 UU PA. Terus kalian ingat di pasal 2 sampai 18 PP 40 tahun 96 itu banyak tentang HGU. Nah itu kalian baca-baca tuh mulai dari apa yang dapat mempunyai HGU itu siapa, terus jangka waktunya berapa, yang dapat dilahirkan, yang dapat diberikan HGU itu atas apa, luasnya berapa, jangka waktunya untuk perpanjangan berapa menurut UPA dan menurut yang PP 40 tadi. Terus dapat dijadikan jaminan utang kah atau tidak, kayak gitu. Hapusnya HGU itu karena apa alasannya, dan bagaimana pendaftarannya, seperti itu. Itu kalian baca dan pelajari kembali. Next, bagaimana dengan HGB? Nah, HGB itu di pasal 35 sampai 40 UU PA dan pasal 19 sampai 38 PP 40 tahun 96. Itu banyak tentang HGB. Cari-cari info terkait apa tadi yang aku tanyakan, mulai dari siapa yang pemegang HGB, jangka waktu, dan lain-lain. Begitupun dengan hak pakai. Hak pakai itu di pasal 41 sampai 43 UU PA dan pasal 39 sampai dengan 58 PP 40 tahun 96. Itu kalian cari tahu kembali lagi. Terus HPL, nah itu juga di pasal 28, dia di pasal 2 ayat 4 UU PA, pasal 1 dan 2 PMA, Peraturan Menteri Agraria 9 tahun 65 dan PMDN 5 tahun 1973. Itu menjadi dasar hukumnya. Dan hak milik di pasal 20 sampai 27 UU PA dan hak milik atas satuan rumah susun itu sebenarnya diatur di beberapa, selain dari Undang-Undang Nomor 20 2011 tentang rusun, ada juga di PP-nya Nomor 4 tahun 1988 tentang rusun, Perkaban 2 1989, Perkaban 4 1989, Permen PR 1194 dan Kepmen PR 6 tahun 95. Ada di situ, khususnya yang di DKI gimana. Terus ada khusus di DKI itu ada di Perda DKI 191, Keputusan Gubernur 942 tahun 91 dan Permen PR 15 tahun 2007. Itu juga ada beberapa masuk. Usahakan ingat terkait PTSL karena itu banyak juga, apalagi dia baru muncul di 2018 kemarin, Permen ATR BPN nomor 6 tahun 2018 terkait tentang PTSL. Dan HT itu di tanggungan itu di Undang-Undang Nomor 4 tahun 96. Dan apa bedanya dengan yang hak tanggungan elektronik? Itu ada di Permen ATR 9 2019. Itu juga masuk. Aku aja yang ujiannya di 2019 muncul juga yang 2019, apalagi yang terbaru ini. Nah itu apalagi terkait perubahannya, kalian harus benar-benar membaca. Itu dia. Next, terkait peraturan jabatan PPAT. Nah di materi peraturan jabatan PPAT, teman-teman bisa belajar dasar hukumnya itu ada beberapa. Nah yang paling utama apa yang dimaksud selain dasar hukumnya, ada pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang 5 tahun 1960 tentang UPA, PP 2497, PP 3798,
Perkaban 1 2006, Perkaban 23 2009, PP 24 2016, Permen ATR 20 tahun 2018, Permen 2 tahun 2018. Itu semuanya dasar-dasar hukumnya. Mungkin ada beberapa tambahan yang berkaitan, kalian bisa cantumin juga. Nah, yang paling utama apa yang dimaksud dengan itu yang dimaksud dengan PPAT atau pejabat pembuat akta tanah. Terus apa yang dimaksud dengan PPAT sementara, PPAT khusus, dan apa perannya PPAT, tugas pokoknya apa saja. Terus kalian PPAT itu bisa berhenti menjabat ketika apa. Terus pemberhentian dengan terhormat itu gimana, tidak terhormat bagaimana, pemberhentian sementara bagaimana, dan jenis-jenis pelanggaran mulai yang dari ringan, berat, kalian harus bisa tahu dan bedakan. Pemekaran itu seperti apa, sumpah jabatan, kantor PPAT, papan nama PPAT, ukurannya berapa, terus harus seperti apa, bagaimana pelaksanaannya, sampul akta, stempel akta, format akta, protokol akta, itu harus kita udah tahu. Renvoy, bundel, kop surat PPAT, cuti PPAT, bagaimana larangan PPAT untuk rangkap jabatan ada di dalam pasal berapa, itu kalian harus tahu. Apa yang dimaksud dengan berkas-berkas PPAT atau hak PPAT dan wewenang PPAT seperti itu, dan akta PPAT. Akta PPAT ada 8 yang dibuat oleh PPAT, seperti akta AJB, itu kalian harus tahu, maksudnya harus tahu penjabarannya. AJB, akta tukar menukar, akta hibah, akta pemasukan ke dalam perusahaan atau inbreng, akta pembagian hak bersama APHB, akta pemberian HGB atau HP atas tanah hak milik, akta pemberian hak tanggungan atau APHT, serta surat kuasa membebankan hak tanggungan atau SKMHT. Itu ada dalam pasal 2 ayat 2. Dan itu kalian harus baca baik-baik. Nah, objek pendaftaran tanahnya kayak gimana, terus menteri yang berkaitan dengan profesi kita itu apa saja, dan bagaimana pemberhentiannya. Itu bakalan masuk dalam beberapa bentuk pertanyaan. Dan sanksi administrasi terkait PPAT itu seperti apa. Nah, itu kalian harus baca-baca kembali. Terus bagaimana penerapan BPHTB, PPH, itu nilainya seberapa, akan ada muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, jadi pajak penjual itu bagaimana, perhitungan untuk pajak waris gimana, pajak APHB gimana, itu bakalan muncul dalam bentuk soal. Terus kalian juga akan ditanya, maksudnya ada beberapa soal yang akan membahas terkait pembuatan dan pengisian akta. Jadi bentuk akta gimana, formulir akta gimana, ukuran, warna, komparisi yang benar itu kayak gimana. Maksudnya jadi apa saja yang harus tercantum dalam komparisi seperti itu. Terus next lanjut di kode etik PPAT. Nah, kode etik PPAT kita langsung pelajarin itu. Pokoknya yang merumuskan itu organisasi, yang mengesahkan itu menteri, jangan sampai kebalik. Terus kode etik PPAT itu apa, terus siapa saja yang diatur oleh kode etik PPAT, terus sanksi kode etik itu seperti apa, kewajiban, larangan yang ada dalam kode etik PPAT itu seperti apa. Terus nah, next pembinaan dan pengawasan PPAT. Nah, itu tujuan, ruang lingkup, pembinaan, pengawasan, majelis pembinaan dan pengawasannya itu bagaimana tingkatannya, mulai yang tingkatan pusat, wilayah, dan daerah. Itu terdiri atas berapa orang dan siapa yang masuk di dalamnya. Terus susunan keanggotaan, itu juga ada. Jenis pelanggaran PPAT itu bakalan ada bentuk-bentuk pertanyaan seperti itu. Nah, itu dia beberapa kisi-kisi yang masuk
di ujian PPAT, usahakan semuanya teman-teman bisa belajar dengan maksimal. Kalau bisa mulai belajar dari bacaan-bacaan dulu, baru masuk ke soal-soal. Meskipun juga ada juga teman saya yang seperti itu, tapi lebih enak kita bisa belajar lebih fokus aja. Jadi kayak mulai dari satu bagian ini dulu, baru kita masuk ke bagian yang lain. Jadi bisa lebih runut dan kita lebih gampang untuk mengingatnya. Nggak apa-apa, baca dulu aja, jangan terfokus untuk memikirkan hasilnya gimana. Tetap laksanakan dan belajar dengan maksimal, karena semuanya itu akan dinilai oleh Tuhan. Kita perbanyak berdoa dan berusaha dengan maksimal. Saya bantu doa semoga teman-teman yang ingin belajar dan yang akan ujian PPAT dimudahkan, dilancarkan, dan bisa memilih jawaban yang benar hingga bisa peroleh nilai tertinggi. YouTube ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Jika banyak kesalahan, semua kesalahan berasal dari saya secara pribadi. Mohon maaf atas banyak kesalahan atau mungkin kehilafan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih sebelumnya. Jangan lupa like. Kalian juga bisa share ke sosial media kalian dan teman-teman kalian yang, atau mungkin keluarga kalian yang akan ikut ujian PPAT. Semoga video ini bermanfaat, dan kalau kalian bisa suka dan pengen terus ada continue, bisa bantu untuk subscribe. Terima kasih.